Salam, saudara-saudara, hari ini kita berjumpa kembali dalam program Satelit Saat Teduh 5 menit bersama saya, Pendeta Ferdinand Tambunan. Baiklah, mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami memanjatkan puji dan syukur kepadamu atas segala campur tangan Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Dan saat ini kami mau membaca sebagian dari firman Tuhan. Terangi hati kami, berkati hidup kami, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami tetap menjadi pribadi yang kuat di dalam iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku, kita hari ini bisa kembali bertemu dalam satelit ini. Dan judul satelit kali ini, berdiri teguh dalam iman. Firman Tuhan saya akan bacakan dari kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang pertama dan juga ayat 8 dan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Amin. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara dikasih Tuhan, hari ini kita belajar supaya kita tetap berdiri teguh di dalam iman. Di sini firman Tuhan katakan, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Rasul Paulus mendorong supaya jemaat Tuhan, orang-orang percaya khusus di Filipi dan kepada kita juga sebagai orang percaya di masa kini, agar kita pun berdiri teguh dalam iman kita, bersandarkan firman Tuhan. Dan kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, di dalam bagian ini, dalam ayat 8 dan 9 sebagai satu kesimpulan, bagaimanakah seorang percaya dapat berdiri teguh dalam iman. Yang pertama, di dalam ayat 8 itu kita diajarkan supaya kita menguasai pikiran kita, atau kita mengelola pikiran-pikiran kita, di mana dikatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Marilah kita mengelola pikiran kita dengan sesuatu yang berguna. Mengelola, menguasai pikiran kita dengan semua yang benar, adil, murni, suci, manis, sedap didengar. Kita mengelola pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, agar kita tetap berdiri teguh dalam iman, di dalam Tuhan. Banyak tantangan yang kita hadapi. Ketika kita mengelola pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang positif, maka iman kita bisa teguh dalam menghadapi pandemi, menghadapi penderitaan, menghadapi kesulitan. Kita tetap bisa berdiri dengan mengelola pikiran-pikiran kita. Dan yang kedua, yang penting juga adalah mengelola tindakan kita, menguasai apa yang kita lakukan. Dalam ayat yang ke-9 dikatakan, apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, apa yang telah kamu lihat padaku, kata Rasul Paulus, lakukanlah itu. Jadi di sini Paulus juga mengingatkan supaya gereja, jemaat Tuhan, orang percaya mengelola tingkah lakunya. Dengan apa? Dengan meneladani Rasul Paulus yang hidup di dalam Tuhan, yang hidup berdasarkan firman Tuhan, hidup mengandalkan Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan supaya kita teguh berdiri dalam iman.
Jikalau kita bisa mengelola pikiran-pikiran kita bisa mengelola tingkah laku kita, maka kita tetap teguh dalam iman kita. Kita tetap teguh dalam percaya kita. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Jadi marilah kita mengelola apa yang harus kita lakukan. Kuasailah tindakan kita. Lakukan apa yang benar. Lakukan semua yang kita pelajari. Tentunya kita bisa melakukan apa yang ada dalam Alkitab. Apa yang Alkitab katakan. Dengan mengelola tindakan kita sesuai dengan firman Tuhan, maka kita dapat teguh berdiri di dalam Tuhan, teguh berdiri di dalam iman kita. Oleh sebab itu saudara yang kasih Tuhan, tetaplah teguh berdiri dalam iman. Jangan goyah. Kelolalah pikiranmu, kelolalah tingkah lakumu. Shalom.